Halo, saya Verina Ashri, mahasiswi Institut Seni Indonesia Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan ide awal pembuatan film saya. Saya akan membahas 5 hal, yaitu tokoh, masalah, target audiens, konsep naratif, dan konsep sinematik. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh di sini terbagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utamanya adalah Afina Syifa Biladina yang lahir pada tanggal 7 Oktober 1999. Ia adalah mahasiswi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran Bandung. Awal mulanya di bulan Maret 2018, ia merasa sangat sedih secara tiba-tiba ketika ia memasuki ruangan kelas. Ia merasa teman-temannya itu menjauhi dia, membenci dia. Dan setelah pulang ke kosannya, yang ia lakukan hanyalah menangis. Kenangan-kenangan menyedihkan sejak ia kecil pun tiba-tiba datang menghantui pikirannya, membuatnya kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup. Namun, setelah 3 hari ia mengurung diri di kamar, ia tersadar, kayak ada yang gak beres sama kesedihan yang berlarut-larut ini. Akhirnya, ia mencari bantuan profesional di daerah Bandung, dan diketahuilah bahwa ia menderita bipolar disorder. November 2018, Afina memutuskan untuk speak up mengenai penyakitnya, dengan tujuan memberikan semangat kepada orang lain yang mengalami hal yang sama kayak Afina. Karena videonya itu, gak sedikit orang yang ngerasa tertolong akan kehadiran orang yang memiliki permasalahan yang sama. Setelah speak up, ia memberitahu keluarganya tentang gangguan mental yang ia miliki. Dan ayahnya, Tono Rustianto, mantan direktur BPJS sekaligus dokter inilah yang menjadi caregiver bagi Afina. Bipolar sendiri adalah suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati. Mulai dari posisi terendah, depresif atau tertekan, ke tertinggi atau manis. Penyebab pasti gangguan bipolar tidak diketahui. Namun, kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah mungkin berperan atas terjadinya gangguan. Episode manik dapat mencakup gejala seperti energi tinggi, jam tidur yang kurang, dan sering berhayal. Episode depresi dapat meliputi gejala seperti energi rendah, motivasi rendah, dan kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari. Episode mood terjadi selama beberapa hari hingga berbulan-bulan sekaligus. Masalah yang muncul ialah masih banyak orang Indonesia yang menganggap penderita gangguan kejiwaan adalah orang yang gila, orang yang lemah, kurang ibadah, dan tidak dekat dengan Tuhan. Karena stigma itu, banyak orang yang memiliki gangguan kejiwaan merasa takut untuk menceritakan apa yang ia rasakan atau mencari pertolongan. Dan ada juga yang bahkan tidak mengetahui bahwa terdapat orang yang ahli di bidang ini. Tidak tahu bahwa penyakit mereka dapat disembuhkan. Dengan dibuatnya film ini, saya berharap stigma tersebut berkurang. Sehingga penderita bisa terbuka tentang permasalahannya dan gak takut orang-orang akan membuli dan mengucilkannya. Target audiens. Target audiens terbagi menjadi 2, yaitu demografi dan psikologi. Secara demografi, target audiens saya adalah orang yang perekonomian keluarganya masuk ke golongan menengah ke atas dan sudah lulus SMP. Secara psikologi, target audiens saya adalah orang yang tertarik dengan kesehatan mental, khususnya bipolar disorder, atau orang yang mengenal seseorang yang lain yang menderita mental disorder, di range teenager dan orang dewasa. Yang terakhir adalah konsep naratif dan sinematik. Saya memilih plot non-linear dan pembuatan film berlokasi di Jakarta. Untuk konsep sinematik, type of filmnya klasikal. Poin kedua, mise en scene dengan setting shot on location, yang artinya menggunakan lokasi yang hampir mirip atau mendekati dengan lokasi cerita. Make up dan kostum yang digunakan adalah pakaian kasual atau sehari-hari dan daily natural makeup. Dengan pencahayaan natural dan kualitas cahaya soft light dengan high key. Warna cahaya desaturated karena filmnya itu tentang orang yang struggle mengatasi masalahnya. Poin ketiga, suara saya memilih diegetic, yaitu suara yang berasal dari ruang cerita. Sumber suara terlihat di layar seperti dialog dan suara yang dibuat oleh properti. Yang terakhir, editing. Saya menginginkan editing yang minimalis atau bahkan tidak ada special effect sama sekali. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih atas perhatiannya.